Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo, kawan kawan dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril Maki gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, kawan kawan, alhamdulillah kembali Maki kesempatan untuk berbagi informasi terbaru seputar penyelesaian atau penataan tenaga non ASN atau yang kita kenal dengan istilah tenaga honorer. Sebagaimana ketahui bahwa pemerintah akan kembali merekrut CASN 2024 yang jumlahnya itu sekitar formasinya itu 2,3 juta kawan-kawan, di mana 80%-nya itu diperuntukkan untuk mengakomodir tenaga non ASN yang jumlahnya itu sekitar 1,6 juta lagi. Sementara sisanya 20% itu untuk rekrutmen CPNS dari tenaga maksudnya dari kawan-kawan yang baru lulus atau fresh graduate ya. Dan saat ini telah beredar informasi bahwa Pempan RB terima tugas dari Undang-Undang ASN 2023 katanya ya, bahwa tenaga honorer harus selesai sebelum Desember 2024. Dan kategori ini ya akan diangkat tanpa tes katanya ya. Informasi ini beredarnya seperti itu. Kawan-kawan, seperti apa berita lengkapnya? Mari kita simak videonya sampai akhir agar kita tidak misunderstanding gitu ya dengan informasi yang beredar di alam jagat raya ini. Baik, untuk satu tidak langsung aja ketika gitu kawan-kawan ya. Informasi yang akan saya sampaikan itu berasal dari www.ayobandung.com. Nanti kawan-kawan silahkan meluncur ke sana. Maka akan sertakan juga linknya di kolom deskripsi, jadi tinggal baca aja sendiri kalau masih penasaran dengan informasi ini ya. Namun sebelumnya Maki akan menyampaikan beberapa informasi penting mengenai penyelesaian tenaga non ASN ini, bahwa beredar informasi yang Maki lansir langsung dari YouTube resminya ASN Pelayan Publik. Silakan kau nanti juga meluncur ke sana sumber kuncinya ya, bahwa semua tenaga honorer yang jumlahnya 1,6 juta lagi yang sisanya ini dan sudah terdata di database BKN ini agar bergembira, karena Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 itu mengamanatkan bahwa seluruh tenaga non ASN yang sudah terdata di database BKN harus sudah tuntas per Desember 2024. Seperti apa berita lengkapnya? Mari simak video ini sampai akhir ya. Mari kita simak dulu apa yang disampaikan oleh PLT BKN ini ya. Let's check this out. Cepat karena waktunya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini skenarionya. Jadi kalau ada formasi nanti misalnya 10, ternyata yang melamar non ASN-nya itu ada 20, mereka tetap akan masuk ke situ. Tapi sebagian ternyata uangnya tidak cukup, maka dia akan diberikan kesempatan, tadi sampaikan Pak Menteri, yang 10 itu masuk, yang 15 ini menjadi P3K paruh waktu, tapi sesungguhnya dia sudah dikasih NIP dan sebagainya. Ya, jadi ada legalitasnya. Jadi ketika ketemu di Desember 2024, status mereka itu sudah P3K. Tapi bayarannya tetap sesuai, tadi selama ini mereka dibayar dulu. Ketika mereka sudah memenuhi syarat itu bisa karena kinerjanya baik, dia akan jadi P3K penuh waktu, itu tanpa seleksi lagi. Karena sebelumnya sudah seleksi. Makanya upayakan mereka itu untuk ikut seleksi Bapak Ibu sekalian. Kalau mereka tidak ikut seleksi berarti dia tidak tercatat. Ya, kalau ikut seleksi berarti nanti dia tetap akan menjadi P3K ya, tapi paruh waktu tadi. Dan diberikan NIP ya. Ya, jadi jangan takut Bapak Ibu sekalian, katanya Pak ini kalau ada penuh waktu paruh waktu, jangan-jangan yang paruh waktu NIP-nya juga separuh. Enggak Pak, tetap diberikan NIP penuh. Ya. Nah, oleh sebab itu yang penting ada legalitas hukumnya bagi mereka. Ya, legalitas hukumnya ada bagi mereka, sehingga mereka tinggal nunggu aja. Ya, jadi karena tidak boleh prinsipnya ada yang diberhentikan. Nah, seperti itu beritanya kawan-kawan. Jadi ternyata untuk kawan-kawan yang sudah terdata tinggal bersabar, karena ternyata hanya masalah waktu kawan-kawan. Jadi pada dasarnya nanti semua akan selesai pada akhirnya menjadi tenaga ASN P3K full time, walaupun sementara waktu kawan-kawan akan tercatat dulu sebagai tenaga P3K part time. Tapi kawan-kawan sudah punya NIP gitu, sudah mengantongi NIP sebagaimana disampaikan oleh PLT BKN barusan Pak Haryomo ya. Kemudian informasi berikutnya nih, mari kita lanjutkan ini, bahwa tentang amanat undang-undang tuh kawan-kawan nih, kan benar ya. Amanat Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2003 ini, pemerintah harus menyelesaikan masalah honorer sebelum Desember 2024 tuh kawan-kawan ya. Jadi ini sejalan dengan apa yang disampaikan tadi ya, bahwa Desember 2024 itu harus semua. Nah, jadi semua melamar akan dibuka dulu full time kawan-kawan. Full time, tetapi karena ada beberapa daerah yang tidak membuka, maka dia otomatis diarahkan nanti semua menjadi part time.
termasuk kawan-kawan yang belum lolos jadi full time akan diarahkan dulu ke sini. Tapi semua akan mengantongi nih nomor induk pegawainya. Dari masa kerja dari periode waktu kerja pun berbeda, dari tidak sama dengan yang full time, tidak dari pagi sampai akhir katanya ya. Namun pada akhirnya nanti per Desember 2024 kawan-kawan tinggal otomatis syaratnya itu hanya mengikuti seleksi aja gitu ya. Mengikuti seleksi nanti semua akan otomatis jadi P3K full time. Begitu kawan-kawan ya informasi gembiranya ini. Nah, lanjut. Kini banyak tenaga honorer baik dari guru, kesehatan maupun tenaga honorer yang tidak lolos di P3K 2023 bertanya-tanya siapa saja yang prioritas. Nah, siapa yang prioritas nih? Untuk pengangkatan sendiri, Menpan RB akan memakai skema pemeringkatan dan sistem prioritas kawan-kawan, sehingga tidak akan memakai nilai M14 lagi katanya ya. Kemudian skema pemeringkatan nantinya akan dilihat dari platform, lalu kinerja dari tenaga honorer akan dilihat dari sanalah pengangkatan bisa dilakukan. Adapun masa kerja dan usia tertentu. Masa kerja usia menjadi prioritas Menpan RB dan DPR RI dalam pengangkatan atau penyelesaian tenaga honorer menjadi P3K 2004 ini tuh kawan-kawan ya. Jadi ini senada dengan apa yang sering mengasih sampaikan bahwa yang menjadi prioritas itu diantaranya ya karena amanat undang-undang ini, dan sekarang sedang dibuatkan PP turunannya dan direncanakan PP ini sudah terbit per April 2024 nih nanti. April 2024 sudah kita ketahui bersama bagaimana skema penyelesaian tenaga Indonesia ini. Mulai yang pertama ini yang sekarang diusulkan itu adalah masa kerja ya. Masa kerja, kemudian selain masa kerja usia dan juga kinerja gitu kan. Ini 3 hal ini yang akan sekarang diprioritaskan untuk menjadi ASN P3K tahun 2024. Lanjut. Sementara untuk masa kerja setidaknya 5 tahun berturut-turut dan usia maksimal 46 tahun akan diangkat menjadi ASN gitu. Menpan RB juga menyampaikan bahwa pemerintah dan DPR punya komitmen kuat untuk memberi ruang bagi penataan para honorer ya, kabar gembiranya. Nah, seperti itu kawan-kawan informasinya ya. Jadi informasi terbaru bahwa akan ada skema prioritas untuk penyelesaian tenaga Indonesia itu dari masa kerja dulu ya, masa kerja katanya ya minimal 5 tahun berturut-turut tidak berhenti. Tapi semakin lama semakin menjadi prioritas kawan-kawan ya. Kedua, usia ya maksimal kurang dari sama dengan 46 tahun dia akan menjadi prioritas. Lalu bagaimana dengan mereka yang masih baru-baru, masih muda? Maka ini akan dilihat dari kinerja. Tinggal tunggu aja waktunya kawan-kawan. Namun intinya semuanya walaupun kawan-kawan belum berkesempatan menjadi full time akan diarahkan menjadi part time dulu, tapi pada akhirnya per Desember 2024 itu akan menjadi P3K full time. Sekarang bulan Februari berarti ya tinggal 10 bulan lagi, karena sekarang bulan 2, kalau Desember selesai ya kawan-kawan Desember berarti 10 bulan lagi, hanya menghitung hari lah, bersabar aja pokoknya, berikan yang terbaik untuk masyarakat gitu ya, berikan layanan terbaik ya, karena SN itu adalah pelayan gitu kawan-kawan, makanya disebut ASN pelayan publik gitu ya, bukan pelayan pribadi, itu golongan itu salah besar. Nanti biarkan Tuhan Allah SWT yang membalasnya gitu kawannya. Kita doakan semoga apa yang dilaksanakan oleh pemerintah ini berjalan dengan baik ya, kita doakan, dan kawan-kawan tidak lolos dari ASN P3K tahun 2024 ini, amin ya Allah.